Absen riyin nggih, Pak. Sing pun absen monggo naik nggih. Kan juga sudah menjanjikan kemarin paket sehat nih. Maksudnya paket sehat itu nanti insya Allah selama perjalanan itu saya mempersiapkan herbal dari mulai untuk stamina, tapi setiap hari harus ada yang diminum untuk stamina. Jadi jangan sakit karena herbal itu prosesnya izin di Bapak Ibu saya duduk di atas biar bisa kelihatan semua. Ini jadi saya ulang lagi memang tujuan kami mengadakan kegiatan hari ini lebih ke silaturahmi dan belajar, terutama bagi yang belum pernah menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Sekaligus penjelasan atau paparan rencana perjalanan ibadah umroh kita yang akan disampaikan nanti oleh direktur dari UCT Travel ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan yang saya harapkan semuanya sehat. Amin. Makanya dari sekarang suguhannya juga saya nggak ada goreng-gorengan. Suguhannya buah dan rebus-rebusan, pakai wedang herbal, wedang rempah. Jadi mulai sekarang ngapunten, tolong pola hidupnya sudah mulai harus berubah. Terus sudah mulai berlatih olahraga. Kalau yang berpenjara sih setiap hari jogging, tapi habis jogging makannya nggak tahu. Makannya gorengan. Sebab mohon maaf, ada salah pengertian seolah-olah umroh itu adalah nama saja. Ini pengertian yang salah. Haji sama umroh itu dua-duanya adalah wajib fardhuan di ayyi mabada'ta la yadullu. Mau mendahulukan yang mana terserah, tidak apa-apa. Mau umroh dulu boleh, mau haji dulu boleh. Cuma yang membedakan, kalau haji itu waktunya terbatas hanya 4 hari. Haji itu waktunya sebetulnya cuma 4 hari. Tanggal 9 yang betul-betul spesial haji yang tidak boleh untuk melaksanakan umroh. Kalau sudah tanggal 9, jangan mau umrohnya umroh nggak sah, nggak bisa. Di tanggal 9, 10, 11, 12 itu waktu yang memang peruntukannya haji. Di luar itu waktu umroh. Karena ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana inni muslim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Perlu diketahui sejarah asal usulnya supaya nanti Bapak tahu filosofi haji sekaligus filosofi umroh. Sebagaimana tadi yang Ibu Leni sampaikan, sekilas memang haji dan umroh itu hanya jalan-jalan, maka disebut manasik. Manasik itu dari kata nusuk itu maknanya muter-muter. Maka kenapa sholat tidak ada istilah manasik sholat, zakat tidak ada? Ya memang tidak ada. Yang ibadah yang muter-muter itu ya haji, maka disebut manasik. Manasik namanya muter-muter. Nah, waktu dulu Nabi Ibrahim itu memiliki 2 istri. Istri yang pertama namanya Sarah, belum punya anak. Istri yang kedua namanya Hajar waktu itu. Kemudian dalam keadaan hamil dari wilayah Syam. Ini untuk menjaga perasaan istri yang pertama. Sama Allah, Ibrahim diperintahkan untuk membawa serta Hajar menuju sebuah tempat
dari Syam menuju yang sekarang disebut Mekah, dulu namanya Bakkah. Wahai Ibrahim, antarkan istrimu ke tempat biwadin ghairi dzi zar'in. Mekah dulu, mohon maaf, itu dulu merupakan sebuah lembah yang curam, yang tidak ada apa-apanya dulu. Bisa dibayangkan Nabi Ibrahim sama istrinya Hajar berjalan dari Yordania menuju ke tempat yang namanya Makkah, Bakkah. Cuma doa Ibrahim yang sekarang dikabulkan, yang sehingga menjadi satu filosofinya. Ya Allah, ini gak mungkin ibu-ibu semua gak sanggup. Jadi si Hajar sama Allah ini dibawa setelah Ibrahim ke tempat lembah yang tidak ada apa-apanya. Sekarang menjadi ada apa-apanya, semua serba ada. Ini berkat doa Ibrahim. Di satu lembah yang tidak ada apa-apanya, cuma dekat sesuatu yang mulia, yaitu Baitikal Muharram. Bait itu rumah. Rumah bisa dibayangkan bukan berarti bentuknya. Rumah itu adalah fungsi. Di situ tempat lembah yang curam, tapi merupakan tempat yang sangat luar biasa, yang disebut Mathabatan linnas wa amna, tempat yang menjadi tempat ketenangan dan tempat paling aman di dunia. Dan itu ternyata menjadi pusat bumi, sehingga ketika kita tawaf itu energi yang melekat kepada kita ini sangat dahsyat. Orang yang walaupun lumpuh, walaupun dia tidak punya tenaga, itu ketika bergerak di situ tempat akan terenergikan. Wah. Nah, di situ tempat tidak ada apa-apanya, cuma doanya Ibrahim begini. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati seluruh manusia, sebagian, maaf, minanas sebagian, itu doanya baru sebagian. Dulu kalau Ibrahim mengatakan semua manusia ke sini, repot lagi. Sebagian dari manusia semoga bisa sampai ke sini. Alhamdulillah, termasuk hati panjenengan semua. Tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarat, beri rezeki semua hasilnya saja, sehingga maka walaupun tandus tidak bisa menghasilkan apa-apa, tapi di sana berkat doa Ibrahim sekarang menjadi apa saja. Jenengan goleki kacang godok di sana ada, goleki buah apa saja ada. Minat tamarat la'allahum yashkurun. Di situ tempat Hajar, nah ini ikhlas. Keikhlasan seorang perempuan dalam keadaan sendiri dan hamil, ya, ditinggal oleh Ibrahim menuju ke Yordan lagi. Karena alasan Ibrahim perintah Tuhan, perintahnya Allah, Hajar ikhlas menerima. Ya sudah, kalau perintah Allah. Apa yang terjadi? Ini dimensi filosofi. Karena keikhlasan inilah akhirnya Allah memberi solusi yang tak pernah terbayangkan. Hajar yang dalam keadaan hamil waktu itu belum ada bidan, belum ada dokter. Begitu sudah lahir, yang menjadi masalah adalah karena tidak ada apa-apa, sehingga air susu ibunya atau Hajar ini kosong. Akhirnya apa? Akhirnya ini waktu itu belum dinamai, anak bayi belum dikasih nama, belum mendapat nama. Yang kasih nama itu nanti bapaknya Ibrahim. Allah memberikan sesuatu yang sangat dasar. Nah, keikhlasan Hajar menerima tugas yang baik dari Ibrahim dari Allah. Ia harus memberi makan anaknya yang baru lahir. Sekarang tidak ada makanan, minimal air pun susah. Akhirnya Hajar lari-lari dari Sofa, Bukit Sofa menuju Marwah, yang akhirnya dari Sakila. Sofa Marwah itu kalau di meter kurang lebih 700 meter.
kalau jalan sofa ke Marwa, ada yang mengatakan 500, tapi saya hitung-hitung setiap bolak-balik itu 700 kali 7 49. Jadi ada isma apa bagi Hajar, kaki kecil yang lemah, yang tidak mungkin pertama-tama itu membayangkan ini bisa menjadi jawaban dari Allah. Kaki yang kecil karena Allah yang perintah, walaupun itu yang menggerakkan adalah Ismail kecil, tapi Allah yang perintahkan, maka mampu menghentak memberikan pancaran sumber air memancar. Yang pancaran itu mana-mana. Akhirnya Hajar ngomong begini, zam, kumpul, sehingga air itu disebut air zam-zam. Itu asal usulnya adalah karena si Hajar, karena pancaran air itu berlebihan, maka Hajar menyebut zam, zim. Akhirnya mengumpulkan air itu. Keikhlasannya Hajar bisa dibayangkan dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad saja sudah kurang lebih 3.500 tahun. Nabi Muhammad sampai sini kurang lebih 1.500 tahun. Udah hampir kurang lebih 6.000 sampai saat ini, tidak pernah putus. Itu saja yang mengambil seluruh dunia, belum warga Tegal semuanya. Bawahnya berkilo berliter. Ini karena apa? Keberkahan ikhlas ternyata. Ikhlas itu menjadi sumber. Jadi bapak-bapak ini niatkanlah ibadah ini adalah ikhlas, seolah-olah walaupun itu hanya jalan-jalan, tapi itu karena perintah Allah. Jangan melihat jalannya. Perintah yang kecil kita ikuti, perintah yang sederhana kita ikuti. Siapa tahu di situ ridhonya Allah. Maka kita tidak boleh menyepelekan bentuk apapun perintah, walau itu sederhana. Siapa tahu di sana ridho Allah ada. Seolah-olah ada jalan-jalan, muter, itu seolah-olah, tapi itu perintah Allah. Maka diterima dengan baik, akhirnya memunculkan kedahsyatan air. Nah, disinilah akhirnya mata rantai ini nanti secara umum akan dijadikan syariat. Yang mohon maaf, haji itu dulu sebetulnya sebelum menjadi syariat itu haji itu budaya, sebuah kebudayaan. Orang Arab itu punya kebudayaan setiap setahun sekali di bulan haji yang disebut haji itu dia ngumpul di satu tempat yang sekarang disebut ada Mina, ada apa itu tempat perkumpulan semua, ada orang musyrik, ada orang kafir ngumpul di situ. Wahai Adam, wahai Hawa, kamu jangan dekat-dekat ini pohon. Nanti kalau dekat kamu akan sakau. Kalau sekarang ada teler. Karena Hawa ini sing kepingin karena istrinya, jadi Hawa kepingin banget. Disinilah dia harta turuti karena baru Allah memberi hadiah Hawa, akhirnya dipisahkan lagi karena kesalahan. Hanya beberapa tahun dipisahkan lagi. Adam ditaruh di Himalaya India, Hawa ditaruh di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Nah, sehingga diarani Jeddah itu karena tempatnya Hawa, nenek. Lah Adam ada di Himalaya India. Setelah itu Allah perintahkan kepada Adam dengan tangisan Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus wahai Adam, kalau kamu kepengen ketemu sama istrimu, kamu jalan dari Himalaya India. Adam itu tingginya 15 meter atau 30 hasta, 15 meter. Ya mungkin kalau sekarang jalan kaki Pulau Sari Tegal paling 10 menit. Karena jauh, ada jalan. Di situ tempat ada namanya baik. Ternyata di situ baik ayam
Dan ini mohon maaf, nanti bapak-bapak kalau tolak, mohon maaf, jangan kepengen lebih dekat dengan Ka'bah ini kalau tolak. Saya tiap jamaah saya bilang gitu. Kenapa? Sebab begini, saya bayangkan Nabi dulu tawaf itu naik onta. Kalau naik onta masa mungkin dekat seperti itu? Nggak mungkin. Kalau naik onta berarti agak jauhan. Nah, memang membangunnya Ka'bah itu melalui beberapa tahapan-tahapan sampai sudah 9 tahapan dibangun. Nah, sehingga kalau yang baik ini kan agak jauh nggak apa-apa, Pak. Itu baik. Sebab kalau di dalam itu bisa jadi di dalam masalahnya. Ini yang terbaik, cuma tidak masalah. Ini yang lebih hati-hati begitu. Coba saya bayangin, Nabi saja tawaf naik onta. Ini berarti agak jauh. Nah, ini akhirnya apa? Sekarang ontanya diganti roda motor. Jenengan bisa tawaf pakai skuter. Bisa ya? Ah. Itu sebagai simbol tasyukur kepada Allah, maka disebut tahalul. Nah, orang umroh itu rangkaiannya adalah tawaf, sa'i, cukur itu saja. Jadi cuma diawali dengan niat, dan niat ini mengambil dari batas dari tanah haram. Tanah haram itu punya radius. Jadi sebelum masuk tanah haram harus ada niat. Radius tanah haram itu dari mana? Ada yang menyebut begini, Pak. Hajar Aswad dulu itu betul-betul punya cahaya, bercahaya, maka disebut hajar itu penuh cahaya, memancar. Sehingga pancaran batu ini sampai ada yang menyebut radius kira-kira ada yang 9 kilo, sehingga sampai batas-batas itu disebut batasan cahaya dari Hajar Aswad. Lah orang-orang sana itu, orang-orang musyrik, orang kafir aneh melihat itu, sehingga diciumi yang Tuhan, diciumi di macam-macam. Lah yang mencium itu orang yang banyak dosanya, akhirnya yang asli cahaya redup, jadi nanti jadi ireng. Jadi dia lagi hajar dari aswad, jadi ireng. Sebetulnya dulu bukan hitam. Ini akibat dosanya orang muslim yang banyak dosa mencium. Jadi jenengan juga mohon maaf, jangan terlalu bangga saya sudah mencium hajar aswad, jangan. Cuma kalau bisa boleh mencium, cuma bukan masalah menciumnya, tapi meniru kepada Nabi. Sebab apa? Saya tidak Umar sendiri begini, wahai batu, kamu itu batu. Andaikan saya tidak mengerti, tidak pernah melihat Nabi menciummu, saya tidak mungkin menciummu. Jadi fokusnya bukan menciumnya, tapi mengikuti Rasulullah. Itu ada. Nah, sahabat-sahabat dulu kan luar biasa. Saking kepengen pokoknya mengikuti Nabi, itu ada sahabat yang bicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Karam Bapak Kiai Bapak yang sudah haji dan Bapak haji dan ibu-ibu hajah dan calon-calon haji dan ibu-ibunya ya semuanya yang akan menjadi buyutullah tamu-tamu semua insyaallah yang akan diberangkatkan melalui travel UCT tanggal 30 Juni. Segala puji tetap kami itu kan melalui dari Mbak Leli ya, semuanya saya tak ngerti. Mungkin dilibatkan langsungnya itu dari proses pembuatan paspor. Kakaknya. Karena dari jamaah yang satu seat
yang insya Allah akan diberangkatkan tanggal 31 Juli itu yang paspornya diproses melalui City, kalau nggak salah ada 31 ya. Berarti yang 14 orang mungkin ngurus sendiri atau mungkin masih punya paspornya yang aktif, jadi nggak usah diurus lewat City. Jadi kami perkenalkan diri, UCT itu berdiri ketika pandemi ya. Pandemi itu kalau tidak salah tanggal 15 Maret 2020 ya, 2020. Saya masih ingat karena saya Unisewu profesinya dulu, ketika itu habis PTS, penilaian tengah semester, hari Sabtu. Kemudian hari Senin yang akan datang itu mau ada kegiatan remedi ya, dari anak-anak yang masih nilainya kecil. Apa itu Pak Haji Latif? Tahu nggak orangnya yang mana? Yang mana orangnya, tahu nggak? Pokoknya di mana ada musola di situ ada ruko. Itu Pak Haji Latif yang ngomong itu menjadi temanku itu dulu yang di PDA ya. Saya Bapak Ibu mungkin panjenengan saya orang-orang termasuk orang sukses ya, tapi kita dilahirkan dari orang-orang ya biasa lah, tapi tak syukuri ya. Yang penting ya intinya hidup itu semuanya ingin menikmati apa yang telah Allah berikan. Karena saya itu bertiga ikut Ibu Tiri ya, saya usia 10 tahun. Kumcaki ketika itu berarti umur 8 tahun, yang paling kecil 5 tahun. Sampai sekarang pun bertiga itu punya grup ya, bertiga. Nek mau bocah loro itu tukaran, pasti ngomong karo aku. Ya, jadi ampun, karena memang dari dulu itu seolah-olah sebagai pengganti orang tua Bapak Ibu. Makanya pas dilarang punya travel seperti ini, yuk mau nulis iki ya dewek sing ngurus berkas-berkas sampai semene ya. Karena dia pengalaman mungkin sebagai auditor biasa lacak-lacak travel yang ini travelnya nggak ada ininya, nggak ada izinnya, dia kan ngerti. Yang jelas travel ini usaha bisnis yang seperti ini banyak risikonya Bapak Ibu ya, banyak risikonya. Mungkin panjenengan sering dengar lah, ini travel yang ini travel yang ini. Kadang orang yang punya uang banyak itu dia pengennya mana ya travel yang kira-kira betul-betul bertanggung jawab itu yang mana. Ini kasus-kasus yang sering terjadi ya. Tahun kemarin saja itu kan jamaah haji yang plus tahun kemarin ya, panjenengan mungkin biasa nonton televisi atau lihat YouTube kemarin kan ada yang travel dari Baru yang haji plus jumlah orangnya itu 47 orang, ternyata sudah sampai Jeddah kan nggak ada visanya ya, dipulangkan lagi. Itu kasus seperti itu banyak dan terjadi juga ini ada yang sampai jual sana tahun 2019 sampai sekarang belum berangkat pun masih ada ya. Jadi panjenengan alhamdulillah ketemu travel yang pas ya, mungkin dari Pak Haji Latif juga jamaahnya katanya banyak, ada berapa itu 20 berapa ya, kata Mbak ini ya. Itu karena panjenengan sudah mempercayai travel kami. Dari ketiga orang itu memiliki job masing-masing ya. Al-Unjaki itu ya, Unjaki yang di Arab Saudi, dia bagian ini hotel ya. Kemarin saja yuk transfer 843 ini alamatnya, nanti bagian keuangan saya ya. Jadi kalau adik saya kemarin mungkin panjenengan sudah dilayani dari pemotretan ya, paspor itu adik saya Ali Pambi. Nuwun sewu Bapak Ibu, karena yang namanya ya sifat seseorang atau karakter seseorang itu beda-beda.
ya. Wis bontot rada pamane ora sopan atau mungkin bahasanya ya gimana lah, padahal ngomong biasa, anggap aja dengan karena baru pernah ngerti kayak nggak nyawi ya, memang boleh jengkelan ngamukan, dia kan bontot kurang bok, ya makanya ya seperti itu, mohon maaf dari kami. Jadi nanti insya Allah 5, tapi nanti panjenengan ini dulu tanggal 31 itu hari Senin, nanti hari Minggunya itu ada pelepasan dari New City, jadi panjenengan nanti diberangkatkannya hari Minggu sekitar jam 1-an lah, jadi nanti kumpul di Masjid Agung. Tapi kemarin kami sudah bilang, yuk karena dari Haji Latif itu jamaahnya banyak, nanti bisnya ngambil jamaah yang dari Haji Latif kemarin sudah pesan seperti itu. Berarti tanggal 30 panjenengan itu sudah tinggal nanti transit di Palem ya, dari Masjid Agung jam 1 nanti hari Minggunya. Sarana dari transportasi apa nanti ada snack apa itu dari City dan transit di Palem, jadi tidur semalam di sana. Nanti habis tidur biasanya kita keluar dari hotel menuju bandara. Tapi ada petugas handling ya, biasanya sebelum kita berangkat itu paspor juga sudah dicek ya. Makanya saya sudah ngomong, paspor yang sudah jadi silakan nanti untuk proses visa dikumpulkan di Mbak Leli. Aku sudah ngomong Mbak Leli, Mbak, untuk mempermudah silakan nanti pakai label dikasih nama Haji Latif, ya nanti siapa saja itu diareti ya. Udah. Jadi nanti sejumlah 45 sekeluarga itu untuk mengantisipasi misi sistem di Sisko Patuh. Kalau Sisko Patuh sudah terisi, itu nanti mau keluar visa dan paspor, dan tiket pesawat itu biar nanti kalau satu BD itu nanti biar tempat duduknya itu satu keluarga ya, itu dari travel yang sudah dikondisikan seperti itu. Tapi kalau toh memang nanti kenyataannya pas di pesawat ya, aku nomor pikir A, aku nomor pikir B, otomatis kan ini ya berdampingan. Tapi barangkali biasanya dari pramugarinya nomor berapa, oh ini lurus ini, oh ini lurus ini, silakan ikuti pramugari dulu. Kalau sudah rata semua, ternyata kita kok sebelahnya di sini monggo jadi intern ya, monggo umpamanya anaknya Pak Haji Latif, oh di depan Pak Haji Latifnya di sini, sebelahnya sama, monggo nanti ditukar secara intern saja. Tapi kan dari New City itu pesannya sudah diblok ya, tapi nanti tukerannya kalau sudah matang kemudian ini tukeran nggak apa-apa lah, biar sama-sama nyaman, biar sama-sama enak. Apalagi dengan satu grup ini Solo sekitarnya sudah pada kenal ya. Oh iya. Sebetulnya kalau ini sudah biasa, ada yang pengen nyocok terasa kayak pengennya ketika nanti besok di Madinah pakai sepur cepat. ada Mbak, ada kata baru nambah. bagi yang mau, kalau yang tidak mau itu kan selera. Cuma nanti membuat teman-teman mau ada baca wahid, momen yang baik, unek-unek terkait dengan umroh ditanyakan. Doa. Kalau saya tadi satu saja mungkin kepada baca wahid, ini jembatan teman-teman kan ya harus nasi haji, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang umroh. Saya mewakili teman-teman mungkin yang belum pernah haji, belum pernah umroh, ada yang dia kadang ngambil umroh. Kalau bisa jadi umroh pinggiran kita tahu,
punya konter serba 35 Serba 35. teman-teman kita berusaha sukses semua. Bagi Mas Ali dan jual kain sama sate cempaka. Kalau ada cempaka ya kan. Ini punya siji. Iklan. Baju batik seragam. Baju batik seragam karena itu nanti dipakai ketika ya itu nanti di babak kecil. Kita kan setelah di Palem nanti mau terbang itu semuanya pakai itu untuk mempermudah kita mencari ketika di bandara Bapak Ibu. Jadi itu identitas batik pakaian dari Siti. Itu untuk mempermudah kita mencari kadang pakai pesan nih apa WC apa itu pakai baju Siti itu ya. Jadi nanti pakai batik itu ketika mau terbang berangkat dan pulang untuk mempermudah panitia. Ya batik, kemudian bantal leher. Ada bantal leher, ya kemudian sal. Di leher. Iya di leher. Nanti di bawah. Ada namanya ya itu. Ya. Jangan lepas. Jadi nanti kalau jauh, iya gitu. Kalau Bapak biasanya kayak gini, ada yang dikatakan bener-bener di sini ya. Iya, ya pokoknya yang nyaman itu sebagai identitas tidak boleh lepas ya. Ini nggak boleh lepas. Kalau bantal itu ketika kita ada di belakang. Tapi ini jangan lepas. Identitas. Ada stiker nggak? Stiker ada. Stiker itu nanti silakan ditulis ya nama masing-masing pakai spidol permanen ya. Nanti ditempel di kotak besar. Ya nanti. Kemudian buku panduan ada. Ini ya. Ya buku panduannya itu silakan nanti panjenengan mungkin tinggal belajar dari rute membaca ketika tawaf. Sa'i ada ini silakan khusus dipelajari biar jangan enggak RPP jadi. Dan keplong-plong. Dulu berarti anak plong-plong. Ya. Terus zam-zam di Siti. Biasanya sejumlah itu. Iya itu ada sabuknya ya. Mukena tadi kan pakaian ihram bagi laki-laki, kemudian mukena bagi perempuan. Itu silakan nanti dibawa. Ada sabuknya itu pakaian ihram. Iya sabuk itu pakaian ihram beserta sabuk bagi bapak-bapaknya. Oh ini mukenanya atas bawah ya? Iya itu atas bawah. Ini bawahnya umroh ya? Iya. Udah ya, berarti tadi tinggal itu tadi datang. Itu dua-duanya tuh pada sama. Sama. Intinya sampai kalau pakai ini pokoknya begini dulu. Supaya nanti kalau nanti nggak apa. Ya. Pak di video. Nah ini Nanti. ya. Oh kirim ya Pak. Sabuknya nah, cuma cara pakai ini nanti kalau posisi tawaf ini beda dengan posisi sholat. Kalau posisi sholat ini pundak tertutup semuanya. Jadi kalau posisi sholat ini tertutup. Tapi kalau posisi lagi tawaf ini buka. Wah, kalau sholat atau sa'i ini tertutup. Tapi kalau tawaf ini terbuka yang kanan. Ini terbuka kalau tawaf. Bau kanannya terbuka. Wajar, bedanya wajar, Pak.
dari sini mungkin kurang anu, nanti di Bir Ali itu sabunnya besar, ada buat padat duit. Kalau sabun dari sini kan ada sistem ini. Ya. Panjenengan nanti mungkin kalau nanti kalau di Bir Ali ada. Jadi saya beli kalau saya yang agak gede. Ini kan yang M yang di sisi ya. Sabun kan masing-masing ukuran. Nanti kalau di Bir Ali sana masih Bir Ali itu ditaruh di sini. Duit nanti kalau bapak-bapak ibu ada kaos yang ada sabunnya kan? Iya. Nah, itu untuk pas masuk misi Mbak. Ini sama ya, sampai kasih foto supaya ditukar apa ya. Ini kan kalau birthday pas, ini kan ditaruh di situ muter. Nanti kan ada nggak mungkin ketukar kalau ya, ada embernya kan, ada ember. Taruh ember, taruh dulu plus barang-barang itu nanti kan lebih baik bapak-bapak itu nanti supaya birthday pasnya lebih cepat. Nggak usah pakai sepatu pas, sandal jepit aja, lebih praktis. Ya, sandal jepit aja. Buat walu, Jadi ini untuk wadah sandal, jenengan sandal minimal bawa pasang atau 2 pasang apa? Atau tujuannya murah, tapi bulannya yang dua disedekahnya. Nah, nanti ini ini masalahnya. Tapi ya, nggak apa-apa, panasnya nggak apa-apa. Kata kuncinya yang penting, panjenengan nanti banyak minum, tapi minum jangan masuk banyak. Hanya surat 3 registrasi aja, dikit-dikit pakai tomat. Sebab nanti kalau jenengan banyak minum, nanti banyak kucingnya. Kan, ini yang penting dibasahin, itu tip-tipnya. Jadi urusan panjenengan yang sebetulnya yang kalau makan di hotel Komfort seperti ini, Bu. Antri. Antri. Antri, yang antri mana yang antri? Maaf ya, tempatnya masih panas, doain. Antri. Ayo antri. Tuh pesenannya ya, pecak larak sayur asem. Sama Iya, kan Bu Haji masih mesen sayur asem banyak. Iya, nih sesuai pesanan jamaah. negara jangan belak. Jangan asem terus.